Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan ke-11 matematika komputasi mengenai materi limit, teorema, dan kontinu. Nah, di sini kita langsung aja bakal ngebahas mengenai limit, teorema, dan kontinu. Nah, sebelum itu ada gambaran umumnya. Modul ini memberikan gambaran dasar tentang konsep limit dalam kalkulus atau matematika, limit, teorema, substitusi, ketaksamaan, teorema apit, dan kekontinuan di satu titik menjadi fokus utama. Nah, capaian pembelajarannya semoga praktikan dapat memahami konsep limit, teorema substitusi, limit ketaksamaan, teorema apit dan kontinuan, serta dapat menyelesaikan latihan dan kasus studi yang melibatkan konsep limit dengan baik. Oke, kita tanpa berlama-lama langsung aja masuk ke materi praktikumnya. Nah, yang pertama ada limit. Limit itu misalnya fungsi f terdefinisi pada selang terbuka L yang memuat A. Limit fx ketika x mendekati A sama dengan L ditulis dengan limit x mendekati A, fx sama dengan L. Nah, ini nilai fx dapat dibuat sedekat mungkin ke L dengan cara mengambil nilai x yang cukup dekat dengan A, tetapi x tidak sama dengan A. Nah, di sini juga ada note fungsi f tidak harus terdefinisi di A, serta jika f terdefinisi di A, fa tidak harus sama dengan L. Nah, jadi ini sebenarnya sama aja sama pertemuan kemarin limitnya. Ini cuman gambaran dasar mengenai limit itu apa. Oke, next ya. Lanjut ke teorema substitusi. Nah, teorema substitusi itu jika ada f adalah fungsi polinom atau fungsi rasional dan f terdefinisi di C, maka limit fx, x mendekati C sama dengan fc. Nah, kan kita seperti yang kita tahu, fungsi polinom atau fungsi rasional itu kan daerah asalnya kan bilangan real. Jadi bilangan kita masukin bilangan apapun dia bakal bekerja gitu. Jadi hasilnya nggak sama dengan 0. Contoh, jika fx sama dengan x pangkat 3 min 3x, ini kan fungsi polinom. Nah, kalau misalnya kita masukin x sama dengan 2, di sini limit x sama dengan 2, kita masukin 2 di sini 2 pangkat 3 dikurang 3 kali 2. 2 pangkat 2, 4. Pangkatin 2 lagi, dikali 2 lagi hasilnya 8. 8 dikurang 3 kali 2, 6. 8 kurang 6, 2. Nah, itu jadi dia ada hasilnya kan, limitnya nggak sama dengan 0. Jadi ini merupakan limit dengan teorema substitusi dengan syarat fc-nya ini merupakan fungsi polinom atau fungsi rasional. Nah, di sini kita lihat penjelasannya. Perhatikan bahwa fx adalah fungsi polinom, dan kita tahu bahwa fungsi polinom terdefinisi untuk setiap bilangan x merupakan bilangan real. Jadi fx terdefinisi di 2. Akibatnya limit fx kita masukin tadi limitnya, fungsinya di sini limit x mendekati 2. Habis itu fungsinya x pangkat 3 dikurang 3x sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 3 dikali 2 sama dengan 2. Nah, jadi ini bakal bisa bekerja jika dia fungsinya itu polinom ataupun fungsinya itu rasional. Nah, di kasus yang nomor 1 itu dia merupakan fungsi polinom sehingga dia bisa menggunakan teorema substitusi. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, jika terdapat gx sama dengan ini ada fungsi polinom x pangkat 2 ditambah x min 6x per x min 2. Kita disuruh menentukan limit x mendekati 1 dari gx ini. Oke, karena kita tahu ini merupakan fungsi rasional. Nah, gx adalah fungsi rasional di mana kita tahu bahwa fungsi rasional terdefinisi untuk setiap x bilangan real, kecuali nilai-nilai x yang menyebabkan penyebutnya bernilai 0 yaitu x2. Jadi gx terdefinisi di 1. Nah, jadi kalau misalnya ini gx-nya limit x mendekati 2, nah ini baru tidak bisa menggunakan substitusi. Tapi karena di sini kasusnya x mendekati 1, maka dia bisa menggunakan substitusi karena 1 pangkat 2 kan 1 ditambah 1. Jadi 2 dikurang 6 dikali 1, jadi 2 dikurang 6 itu minus 4. Bawahnya 1 dikurang 2 itu hasilnya min 1. Min 4 per 1 hasilnya 4. Nah, jadi dia hasilnya nggak 0 teman-teman. Jadi dia bisa dimasukin pakai teorema substitusi. Nih, limit x mendekati 1 kuadrat ditambah 1 dikurang 6 per 1 kurang 2 hasilnya sama dengan 4. Jadi
ini merupakan fungsi rasional dan sehingga dia merupakan daerah asalnya bilangan real. Jadi bilangan berapapun bisa kita masukin sehingga teorema substitusi akan bekerja pada limit berikut. Oke, lanjut. Terdapat materi ketaksamaan limit. Nah, materi ketaksamaan limit ini sebenarnya simpel teman-teman. Jika f(x) kurang dari sama dengan gx untuk setiap x di dekat a, kecuali mungkin di a dan limit f dan g keduanya ada x untuk mendekati a, maka jika limit x mendekati a fx kurang dari sama dengan limit x mendekati a gx. Nah, jadi kalau misalnya fx itu kurang dari sama dengan gx, maka dia bakal limitnya seperti ini berlakunya teman-teman. Sebenarnya simpel aja, asal fx-nya kurang dari sama dengan gx. Jadi dia bakal berlaku limitnya seperti ini. Tuh. Habis itu lanjut kita ke teorema Apit. Nah, ini merupakan materi yang cukup rumit sedikit. Sebenarnya nggak terlalu rumit sih. Coba kita lihat ya. Teorema Apit. Jika terdapat limit fx x mendekati c sama dengan limit hx x mendekati c sama dengan L, maka limit x mendekati c gx sama dengan L. Jadi kayak gini ya. Ini merupakan aturan dasarnya. Misalkan f, g, dan h adalah fungsi-fungsi yang memenuhi fx kurang dari sama dengan gx kurang dari sama dengan hx untuk setiap x di dekat a kecuali mungkin di a. Jika untuk setiap x berlaku 2x kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan x kuadrat plus 1, hitunglah limit x mendekati 1 fx. Oke, di sini kita akan menggunakan teorema substitusi. Di sini kita akan menggunakan teorema Apit karena di sini ada bentuknya sama seperti yang atas ya teman-teman, sama seperti yang ini. Oke, kita akan jawab, kita tulis dulu persamaannya seperti ini. Nah, kita bakal nyari limitnya satu persatu. Yang pertama kita ambil dulu limit yang di sini. Nah, 2x. Jadi kan tadi kan limit x mendekati 1, kita masukin 1 ke 2x maka hasilnya 2. Terus kita masukin lagi limit kanannya yang ini, limit x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi limit kanan dan kirinya sama, maka nilai dari limit tersebut adalah 2. Jadi teorema Apit tuh kalau misalnya kiri sama kanannya sama, maka tengahnya itu udah pasti sama teman-teman. Gitu. Oke, lanjut untuk soal yang agak rumit sedikit. Nomor 2, gunakan teorema Apit untuk menunjukkan bahwa limit x mendekati 0, x sin 1 per x sama dengan 0. Nah, ini agak rumit ya. Nah, tapi jawabannya nilai sin theta selalu berada pada interval min 1 dan 1. Berapapun theta itu. Secara matematis kita tulis min 1 kurang dari sama dengan sin theta kurang dari sama dengan 1. Nah, jika tetanya sama dengan 1 per x, nah ini kan sin theta, tetanya itu 1 per x, maka min 1 sin 1 per x kurang dari sama dengan 1. Jadi bentuknya kayak gini, karena ini sin tetanya kita ganti aja sama 1 per x. Oke, jika setiap ruas dikalikan dengan x akan diperoleh dua kasus berikut. Kasus yang pertama untuk x lebih dari 0. Nah, untuk x lebih dari 0 itu berarti dia positif. Jadi dia tandanya nggak bakal berubah teman-teman. Jadi dia tetap seperti ini bentuknya. Jadi min x kurang dari sama dengan x sin 1 per x kurang dari sama dengan x. Kenapa di sini ada x? Karena seperti yang kita bilang tadi, setiap ruas dikalikan dengan x. Jadi ini x dikali min 1 jadi min x. X dikali sin theta jadi x sin theta, terus x dikali 1 sama dengan x. Nah, kita cari limit sama limit kanan dan kirinya. Karena limit x mendekati 0 dari kanan itu min x, kan kita masukin min 0 itu kan 0. Terus limit x mendekati dari kanan tuh x. Habis itu masuk 0. Jadi keduanya merupakan 0. Sesuai teorema Apit, kita simpulkan bahwa limit x lebih dari 0 itu dari sin theta ini adalah 0. Ini persamaan yang pertama. Nah, untuk x kurang dari 0 atau limit kirinya kita bakal tulis di sini, tandanya bakal berubah karena kan kalau dari kiri dia negatif ya teman-teman. Jadi diubah, dibalik nih.
tandanya ini jadi plus, yang ini jadi min, dan tandanya menjadi kurang dari sama dengan, bukan lebih dari sama dengan. Nah, sama aja karena kanan kirinya dia 0 karena dimasukin X doang. Jadi sesuai teorem Hapit kita simpulkan kirinya merupakan 0 juga. Jadi karena limit kanan dan kirinya 0, maka nilai limitnya 0. Oke. Lanjut untuk kekontinuan limit di satu titik. Oke. Misalkan fungsi f terdefinisi pada selang L yang memuat a. Fungsi f disebut kontinu di a jika limit fx sama dengan fa, x mendekati a. Nah, ini merupakan gambar diagramnya. Oke. Lanjut, sebuah fungsi fx dikatakan kontinu x sama dengan c jika memenuhi 3 syarat berikut. Yang pertama, jika fc terdefinisi. Yang kedua, limit fx saat mendekati c ada atau limit kiri sama dengan limit kanan. Dan yang ketiga, limit fx saat x mendekati c sama dengan fc. Oke, sebelum kita lanjut ke contoh soal yang terakhir, di sini saya akan memberikan QR code untuk absen. Nah, jadi di sini absennya kalian bakal ngebuat catatan dari pertemuan 11 ini. Jadi kalian rangkum apa yang kalian dapatkan. Nah, kalau kalian ada yang dibingungin juga, kalian boleh banget nanya lewat grup ataupun lewat pribadi chat, namun dengan bahasa yang sopan ya teman-teman. Nah, itu nanti bakal kami jawab gimana, atau kalian bingung yang mana, materi yang mana, nanti bakal kami jelaskan kembali. Nah, mungkin ini aja QR code-nya, bisa di screenshot atau gimana. Nanti kalian bakal masuk ke ini, link yang ini. Kalau misalnya kalian nggak bisa masuk dari QR code-nya nih, salin aja ini Google linknya. Untuk deadline saya akan ngasih waktu sampai hari Kamis jam 23.59 itu deadline catatannya. Oke. Nah, walaupun ini pertemuan 11, ini merupakan modul ke-10 ya teman-teman, jadi jangan bingung. Dan jangan lupa upload sesuai ketentuan nama _npm _nama modul. Kalau nggak sesuai ketentuan nanti bakal diminasin. Oke, kita lanjut ke contoh soal terakhir. Tentukan nilai k supaya x kontinu di 0. Nah, fx sama dengan tan kx per x kurang dari 0, 3x plus 2k pangkat 2, x lebih besar sama dengan 0. Nah, ini merupakan fungsi sepenggal yang mempunyai dua aturan. Yang pertama, aturannya tan kx kurang dari x jika x kurang dari 0 atau limit kirinya, sedangkan limit kanannya itu x lebih besar dari sama dengan 0 itu jika 3x plus 2k pangkat 2. Nah, yang pertama, kan syarat tadi itu fc harus terdefinisi. Nah, syarat kontinuitas di x sama dengan 0. Nah, agar fx kontinu di x sama dengan 0, limit kiri nilai di fungsi 0 harus sama dengan nilai limit kanan. Jadi limit x mendekati 0 dari kiri, fx sama dengan f0, karena f0 itu sama aja limit kanan, ya kan, karena dia ada sama dengannya. Hitung nilai fungsi x sama dengan 0, f0. Untuk x sama dengan 0, kita gunakan aturan bawah atau aturan yang 3x plus 2k pangkat 2. Karena 0 kan include di x lebih besar sama dengan 0. Jadi fx sama dengan 3x plus 2k pangkat 2. F0 sama dengan 3, kita masukin x-nya itu 0, 3 dikali 0 habis ditambah 2k pangkat 2, jadi sisa 2k pangkat 2. Jadi nilai F0 adalah 2k pangkat 2. Terus kita bakal ngitung limit kirinya teman-teman. Limit kiri, limit x mendekati 0 dari kiri, fx. Untuk x kurang dari 0, kita pakai aturan atas, yaitu tan kx per x. Nah, kita bakal tulis dulu persamaannya. Gunakan sifat dasar limit trigonometri, yaitu jika ada tan ax per bx sama dengan ab. Jadi ini kan ada tan ax sama bx. Tan ax itu kan tan k ini sebagai a, habis itu b-nya ini kan 1 dikali x. Jadi dia hasilnya adalah k per 1. Jadi k per 1 itu k. Jadi nilai dari limit trigonometrinya yang tan ax ini bakal k aja teman-teman. Karena kayak tadi
limit tan AX per BX sama dengan A per B. Jadi K per 1 yaitu K. Jadi limit kirinya itu adalah K. Sedangkan tadi kita lanjutkan lagi. Susun dan selesaikan persamaannya. Samakan hasil dari langkah 2 nilai fungsi dan langkah ketiga limit kiri. Limit kiri sama dengan nilai fungsi. Jadi K sama dengan 2K pangkat 2. Karena tadi kita tahu F0-nya itu 2K pangkat 2. Pindahkan semua suku ke satu sisi. 2K pangkat 2 dikurang K sama dengan 0. Karena ini dipindahin ke kiri. Jadi dia minus. Sebenarnya ini aja deh. K-nya yang kita pindahin jadi minus. Habis itu faktorkan K-nya keluar jadi K 2K min 1 sama dengan 0. Kita mendapatkan dua kemungkinan solusi. Ini jadi K sama dengan 0 dan 2K min 1 sama dengan 0. Kita samakan luasnya jadi kita mendapatkan solusi K-nya itu sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 1 per 2. Jadi jawabannya agar fungsi f(x) kontinu di x sama dengan 0, maka K adalah 0 atau 1 per 2. Jadi gitu teman-teman. Nah, sudah selesai pembahasan modul 10 kita kali ini atau pertemuan 11. Mungkin jika kalian ada pertanyaan ataupun kalian masih bingung mengenai limit, teorema, dan kontinu, kalian boleh banget tanyain di grup karena kemungkinan minggu depan kita akan melaksanakan kuis. Jadi kalian jangan malu-malu untuk tanya asdosnya ataupun kita diskusi di grup karena kita sama-sama belajar. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah yang Maha Pengampun. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.